Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, seluruh keluarga besar lingkungan Benediktus. Hari ini kalender liturgi 1 Maret 2022, Selasa Pekan Biasa yang ke-8. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, para nabi telah menyelidiki dan meneliti keselamatan kalian. Mereka telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagimu. Mereka telah meneliti pula saat yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka. Roh itu sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudahnya. Kepada para nabi telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, melainkan melayani kalian dengan segala sesuatu yang sekarang diberitakan kepada kalian dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus Surgawi menyampaikan berita Injil kepada kalian. Dan pokok pewartaan itu ialah apa yang bahkan para malaikat pun ingin mengetahuinya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan taruhlah harapanmu sepenuhnya pada kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kalian pada waktu kalian belum beriman. Hendaklah kalian menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang telah memanggil kalian itu kudus. Sebab ada tertulis, hendaklah kalian kudus, seperti aku kudus adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Meneladan Kristus berarti belajar tentang cara berpikirnya, yaitu logika ilahi. Logika ilahi sangat berbeda dengan logika duniawi. Yesus mengajarkan bahwa dengan berani menderita, kita mendapatkan kemuliaan. Dengan menyangkal diri sendiri, kita menjadi bahagia. Dengan membagikan harta, kita mendapatkan warisan surgawi. Dengan taat kepada kehendak Allah,
kita mendapatkan kebebasan. Dengan melayani, kita dimuliakan. Dengan meninggalkan keluarga, justru kita akan mendapatkan balasan 100 kali lipat meskipun disertai dengan penganiayaan. Mengikuti logika ilahi dan menanggalkan cara berpikir lama tidaklah mudah. Karena banyak kebiasaan yang sudah terbentuk dalam diri kita, tidak mudah untuk diubah atau diganti. Belum lagi penganiayaan dan perlawanan yang muncul dari orang-orang di sekitar kita. Hal yang juga banyak mempengaruhi adalah keyakinan kita akan hal-hal rohani. Cara berpikir Kristus ini perlu secara sadar, tahu dan mau dilatih berkali-kali dan secara tekun agar menggantikan cara berpikir kita yang lama. Marilah kita tutup renungan dan bacaan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, buatlah kami terpesona pada hidup Kristus, sehingga kami berani mengikuti teladannya dalam tindakan-tindakan kami. Teguhkanlah kami akan pahala yang Kau janjikan kepada kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.